tang. Meskipun secara fisik digambarkan Bilal itu adalah hitam. Ya, hitamnya orang Arab di sana bukan hitamnya seperti kita ya. Ini saya hitam tapi mungkin belum sehitamnya orang yang katakanlah di Arab di negro ya, mirip ke hitam negro ya. Ya. Jadi alhamdulillah kita itu ada sholat bisa istirahat dengan sholat. Lalu ada hadis lagi sekarang, hadis yang kedua yang menyebutkan bahwa dulu pernah disampaikan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, ketenangan hatiku diletakkan manakala aku sholat. Jadi sholat itu menjadi qurrata ayun, menjadi qurrata aini bagi Rasul. Bukan permata hati saja, tapi maksudnya adalah ketenangan jiwa itu diperoleh oleh Rasul manakala sholat. Manakala sholat. Terus ingat-ingat Bapak Ibu, jika seseorang senang terhadap sesuatu, ini saya harus bacakan ini karena saya nulis begitu harus mikir nih. Jika seseorang senang terhadap sesuatu, biasanya hatinya bisa merasa fresh, merasa senang, bahkan istirahat dengan hal tersebut. Contohnya mancing atau piara burung. Itu kan kalau dia senang banget dengan suara burung, dengan mancing misalnya atau pit-pitan, itu kan merasa senang. Karena dengan kepuasan itu dia merasa senang. Karena senangnya, maka kalau dipisahkan, kalau dicegah, kalau dilarang, mesti nesu, mesti marah. Misalnya suaminya kok mancing terus, mesti bojone kan protes. Mas, kok mancing terus toh? Masih masuk ini. Maksudnya itu mesti suaminya kan agak nggak nyaman, agak nesu mungkin kalau atau yang ya mohon maaf ini tidak semua ini. Men kasus beberapa satu orang. Ada orang yang senang burung, bangun tidur yang diopani malah manue, maksudnya burung ya, bukan manue itu. Manue. Burungnya itu loh, ya dimandiin, ya disemprot, dibersihin, dikasih makan. Lah bojone ora diurus. Ono sing kaya sing akhirnya apa? Manakala disadarkan, diingetin istrinya, malah nesu-nesu. Itu tandanya senang, sehingga dia merasa fresh dengan suara burung. Orang mancing malam-malam itu enjoy. Padahal kan resikonya digigit ular dan lain-lain, tapi dia santai, menikmati. Nah, coba sebaliknya ini. Kalau ada orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang tidak disenangi, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Dan ketika dipisahkan, dia akan merasa senang. Misalnya ada orang kok nggak suka bal-balan, dikon bal-balan, pasti nggak senang. Begitu hari ini tidak ada bal-balan, senang banget. Malah ya. Nah itu sekarang dibandingkan dengan sholat, orang yang merasa terpaksa melaksanakan sholat akan tersiksa dengan lamanya sholat, sekalipun dia memiliki waktu luang dan badan yang sehat. Nah, saya harus melihat kamera ini nanti biar menjadi pengingat. Orang yang merasa terpaksa melaksanakan sholat akan tersiksa dengan lamanya sholat, sekalipun dia masih punya waktu luang dan badannya sehat untuk berdiri, ruku, duduk, sujud, sholat. Dia orang yang terpaksa yang melaksanakan sholat merasa tersiksa. Sebaliknya, orang yang dengan tulus dan ikhlas melakukan sholat, meskipun waktunya mepet, meskipun badannya kurang fit, kurang sehat, maka dia akan enjoy dengan sholat. Nah, kira-kira jenengan pilih yang pertama atau yang kedua?
Yang pertama atau yang kedua? Boleh digombain nggak, digabung nggak? Kalau yang pertama itu badannya sehat, waktunya luang, dikon sholat terpaksa. Apalagi sholat dengan imam yang lama, sudah nesu-nesu, malah tambah stres. Boro-boro jadi sholat jadi istirahat, malah marahi emosi, boyai pegel dan lain-lain. Jadi meskipun dia sehat, ada waktu luang, karena terpaksa, maka dia tidak merasa nyaman. Wah, tersiksa, pokoknya nggak bahagia. Kalau orang yang kedua, waktunya nggak begitu luang, maksudnya sudah diplot-plot waktunya itu. Kesehatan pun nggak terlalu fit, tapi begitu ada sholat dia menikmati. Sebentar sholatnya, tetapi merasa istirahat badannya ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, itu merasakan bagaimana aliran darah di atas terus turun ke bawah sujud, bagaimana punggung duduk ketika i'tidal, ia rasakan. Kayaknya kalau yang kedua ini agak rawan, agak sedikit ya. Maksudnya tidak banyak orang yang waktunya sedikit, badannya kurang sehat, tetapi untuk sholat dia menikmati. Maka dalam ini saya catat itu. Kemudian yang kedua, ingat-ingat tadi kan ada kata-kata qurrata ayun. Bagaimana qurrata ayunnya Rasul kok menjadikan sholat itu sebagai qurrata ayunnya? Setidaknya supaya bisa meraih qurrata ayun atau ketenangan batin, ketenangan hati dengan sholat, itu mesti ikhlas, mesti jujur dan tulus melakukan sholat, lalu mengikuti dan mencontoh sholat seperti Rasul. Yang keempat, ihsan. Ini yang keempat, ihsan. Kalau jenengan yang pertama ini, kalau kita pengen qurrata ayun dalam hal sholat, artinya memperoleh ketenangan hati dengan sholat, pertama usahakan ikhlas sholatnya. Yang kedua, jujur dan tulus melakukan sholat. Lalu yang ketiga, ikuti gerakan bacaan sholat seperti Rasul. Dan yang keempat, ihsan dalam sholat. Kita bahas satu-satu. Kalau ikhlas, mukhlisin lahuddin, insya Allah, karena tidak ada ukuran ikhlas itu ya, kriterianya ikhlas seperti apa, nggak bisa diukur dengan alat ukur apapun. Sudah waktunya sholat, sadar sendirilah, gampangannya ikhlas. Waktunya sholat, wancine sholat, disuruh nggak disuruh, tetap sholat. Nah, itu untuk bapak-bapak mungkin insya Allah ini sudah mencapai tahap ini, ikhlasnya ada. Oh, ini waktunya sholat. Bahkan sebelum mancing sholat itu sudah persiapan. Maghrib jam 17.47 apa? 41 ya. 17.41 47 mah zuhur ya. Lebih 41, mungkin setengah 6 sudah siap-siap. Itu saking ada rasa keikhlasan. Lalu yang kedua itu jujur. Nah, jujur dan tulus. Harus sadar, tulus, jujurnya bagaimana? Jujur itu kan tidak bohong, yakni dalam gerakan. Kalau orang jujur gini, waktunya sholat zuhur itu jam 11.47 misalnya, yang mulainya sampai jam 2 saja, berarti harus segera di situ. Jujur dong, jangan sampai melebihi jam 2, apalagi mendekati jam 3 waktu asar. Dia sudah membohongi dirinya. Tahu waktu sholat di awal waktu, tapi dia nggak mau jujur. Artinya dia berbohong, mengingkari awal waktu sholat. Lalu yang ketiga, ikuti gerakan dan bacaan sholat seperti Rasul. Kalau ini butuh ilmu, butuh majelis ilmu supaya paham tentang gerakan dan bacaan sholat. Kalau tidak ngaji, yang nggak bakal tahu bacaan gerakan sholatnya seperti Rasul. Tahu dari mana? Dari para sahabat. Kita nggak sejaman dengan sahabat,
Tabi'in. Kita nggak ikut sejaman dengan tabi'in, tabi'in. Yang pengikutnya tabi'in. Terus sampai ulama. Oh, saya nggak pernah di pondok, nggak tahu ulama. Di pengajian seperti ini, majelis ini di kampung-kampung. Makanya kalau menurut saya itu ulama atau guru ngaji di kampung itu lebih baik dibandingkan ulama-ulama atau ustadz ya, terutama ya ustadz yang viral di medsos, yang 1-2 kalimat dikutip tetapi itu tidak rutin. Yang guru-guru ngaji yang ngajarin ini, terutama bacaan Quran ini, misalnya Pak Badawi, Pak Rudin, terus siapa lagi? Pak Haryono dan lain-lain, itu yang ngajari, itu yang langsung ke bawah. Kan ada orang yang di dulu itu konsepnya begini, tapi nggak pernah turun ke bawah, ngajarin langsung. Ada mubalig, ada dai, oh iya menggebu-gebu, tapi begitu diterjunkan ke daerah pelosok angkat tangan. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu ada orang yang berkenan ngajari ngaji baca Al-Quran ataupun ngaji ilmu agama. Itu mereka itu yang banyak berjasa untuk kita. Meskipun syariatnya wasilahnya dari ulama-ulama yang sebelumnya yang ada di pesantren, punya murid, terus murid menyebar, terus akhirnya ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung, itu yang ngajarin. Sehingga apa? Kita itu juga diusahakan diselipkan doa untuk para guru-guru kita yang ngajarin. Guru itu bukan di sekolah aja loh ya, maksudnya yang ngajarin, yang di majelis taklim, di majelis ilmu, di TPA, bukan guru formal di sekolahan saja. Didoakan karena mereka itulah yang punya jasa untuk kita jadi tahu bab agama. Lalu yang keempat adalah ihsan. Ihsan dalam sholat. Bagaimana ihsan dalam sholat? Ihsan itu kan maknanya itu kalau dalam hadisnya itu anta budullaha ka'annaka tarahu wa ilam tarahu fa innahu yarok. Jadi beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Sekiranya kamu kok enggak bisa melihat Allah, harus yakin Allah melihat kamu. Supaya qurrata a'yun, maka ihsanlah dalam sholat, yakni kita harus sadar Allah melihat gerakan bacaan sholat kita langsung dengan Allah, maka muncullah rasa malu. Kenapa malu? Kita kan menghadap Allah. Allah itu yang maha tahu keadaan lahir batin kita. Fisik kita Allah tahu. Di dalam batin kita apa yang kita perbuat dengan anggota tubuh kita itu Allah tahu. Jadi jangan macam-macam ketika sholat. Lisannya Allahu Akbar, tapi hatinya berpaling, artinya menganggap yang lain lebih besar. Mungkin majikannya lebih ditakuti dibandingkan Allah. Sami Allahu liman hamidah, Allah itu mendengar bagi yang memuji Allah, tapi kita enggak memuji Allah. Maka malulah. Ihsan dalam sholat itu yakni apa? Ada rasa malu dalam diri kita. Masa menghadap Allah kok pakai kelambine sing wis mambu. Nek ketemu wong kondangan, pokoknya dielus, disetrika, dicucinya aja pakai pewangi, habis itu disetrika. Tapi begitu mau sholat, wis bekas tidur, maksudnya dipakai tidur, ada iler dan lain-lain, ora apa-apa, Allah ora repot, Allah enggak bawel. Kalau misalnya kondangan kok pakai baju yang lusuh, ngisin-ngisini. Iya, kalau sama orang aja kok malu, kenapa dengan Allah ketika sholat enggak malu? Maka ihsan, qurrata a'yun dari segi pakaian tidak harus mahal, setidaknya menutup aurat dan yang terbaik. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian yang terbaikmu manakala masuk ke masjid. Maksudnya manakala untuk sholat. Hadiratkumullah, kita yakini itu supaya qurrata a'yun, yakni kita ikhlas, jujur dan tulus.
Kemudian ikuti gerakan dan bacaan sholatnya Rasul. Yang keempat, ihsan dalam sholat. Mudah-mudahan kalau dengan begitu kita akan merasakan fresh setelah sholat. Arih Nabi sholat, istirahatkan kami dengan sholat, itu akan terwujud. Mudah-mudahan ya, istirahat kita itu dengan sholat, bukan istirahat sholat. Kalau istirahat dengan sholat itu berarti kita jeda dari aktivitas keduniawian dengan sholat supaya ingat Allah, li zikri. Sedangkan kalau istirahat sholat artinya sudah tidak lagi sholat. Pilih yang pertama, istirahat dengan sholat, bukan istirahat dari sholat. Ya, kalau istirahat dari sholat berarti sudah enggak sholat. Ya, kita mah naudzubillah min dari. Pokoknya setiap Selasa malam Rabu ini kita ngaji pas sholatan mesti ada saja satu atau dua ilmu yang baru untuk kita. Dan tugas kita itu setiap saat memperbaiki ibadah kita. Kalau yang sudah lalu ya sudah. Yang sudah berlalu karena kekurangan atau kebelumtahuan kita ya sudah enggak apa-apa. Yang sekarang kita akan perbaiki sedikit demi sedikit. Ya, mudah-mudahan itu yang akan akhir kita itu sholatnya semakin berkualitas. Kalau mencapai khusyuk itu luar biasa. Atau kalau khusyuk nggak tahu bacaannya agak bingung juga ya. Mau khusyuk gimana? Wong bacaannya nggak dong dan lain-lain ya. Setidaknya bacaan sholatnya, bacaan al-fatihahnya, suratnya itu tidak dikurangi atau tidak dihilangkan. Gih, saya kira itu supaya ada habis ya. Ada pertanyaan untuk minggu depan? Gih, monggo Pak. Kasihlah. Yang kemarin dibahas masalah sujud sahwi Pak. Yang sujud sahwi iya. itu misalnya rakaatnya kurang, misalnya imam kurangnya satu, tapi dia sudah duduk mau tahiyat akhir. Gih. Lalu diingatkan pada makmum. Jadi kan benar berdirinya itu pakai aba-aba takbir lagi Pak enggak? Ulangi Pak. Pertamanya si imam itu kan kurang satu rakaat, tapi sudah dia mau tahiyat akhir. Lalu diingatkan pada makmum. Gih. Lalu dia berdiri itu si imam itu pakai aba-aba takbir atau enggak? Iya, takbir. Ya. Gih, Allahu Akbar gitu kan, dia duduk Allahu Akbar, ternyata tahiyat akhir. Padahal harusnya naik. Nah, kata makmumnya subhanallah, si ininya langsung Allahu Akbar. Itu untuk apa? Yang mengisyaratkan tadi. Kalaupun tidak apa-apa karena tadi sudah takbir. Pergerakan takbir dari sujud mau ke tahiyat versi imam ya, harusnya kan ke atas. Jadi gini, kalau misalnya sudah ini rakaat terakhir ya, harusnya belum rakaat terakhir. Allahu Akbar, tahiyat imam. Padahal belum satu rakaat kelas satu. Subhanallah. Nah si imam boleh langsung berdiri atau memberi kode lagi bertakbir. Allahu Akbar. Nah itu tidak usah ditambahkan dengan sujud sahwi karena sudah diingatkan langsung. Jadi kalau bersujud tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lalu yang kedua Pak, dan pernah dengar bahwa imam itu kalau berdiri mau sholat untuk menengok ke belakang makmum. Jadi melihat makmum seperti apa, ada yang mundur, ada berapa. Itu agar supaya katanya supaya kalau misalnya ada yang mundur, ada lagi ya itu imamnya harus tarik. Jadi jangan terlalu nanti terus sudah ada yang peok, sudah ada yang gini tapi malah kayaknya itu ditartil-tartilkan karena itu katanya itu malah tidak boleh. Itu harus bisa ngomong sama makmum. Soalnya apa? Jangan sampai seorang imam itu paling dicela sama makmum, dimoy sama makmum itu kalau kita wah aku naik makmum itu orang kecil itu paling bahaya itu katanya gitu itu kata guru itu gimana Pak? Apa yang betul? Nah ini jadi masing-masing harus dipahami. Kalau makmumnya kira-kira itu akan mempersulit dirinya sehingga mengganggu jamaah yang lain, maka harus menyesuaikan si calon makmum itu. Imam memang bagusnya melihat ke belakang itu
itu kan bagaimana, apakah ada yang sudah sepuh dan lain-lain, untuk menghindari istilahnya adalah imam yang zolim, imam sholat ini ya, imam sholat yang zolim. Ya ini diantaranya ketika ada di belakang itu beragam orang kok dianggap standar, dianggap sama semua, itu akan repot. Ad-duha, bacaan surat ad-duha, asyam itu bacaan yang ringan. Yang katakan dulu kan saya sampaikan, kalau kamu mau menjadi imam, dulu pernah saya sampaikan ada seorang itu ikut sholat jamaah sholat isya, kemudian dia kabur, belum selesai udah kabur. Kenapa? Selesai si fulan itu sholat isya, karena lama dia kabur, dia keluar mufarokoh, jadi keluar dari barisan sholat sendiri, lalu ketahui, lapor kepada Rasul itu si fulan begitu sholat isya kok dia kabur. Itu ditanya, kenapa kamu kabur? Iya, karena saya punya urusan di pertanian saya. Oh ya sudah. Terus si imam itu ditanya, apa benar itu kamu yang imam? Iya. Maka disampaikan oleh Rasul, bacalah asyam, ad-duha, al-lail ketika kamu membaca dalam bacaan sholat. Artinya apa? Asyam, al-lail, ad-duha itu adalah bacaan standar minimal. Jadi kalau ada makmum kok bacaan itu merasa berat, merasa ringan, siapa tahu makmumnya yang belum tadi saya sampaikan itu, dia bermalas-malasan untuk sholat. Sholatnya dianggapnya kalau semua dianggapnya yang sakit, kasihan jamaah yang lain juga kan pengen setidaknya bacaannya ad-duha, asyam. Kok bacanya paud itu kuliah meneh, idajaa meneh misalnya. Ya karena saya bisanya itu ya. Udah kuliah sampai mesti itu pakuliah. Ya ada sebutan pakuliah itu kan apa? Begitu sholat kuliah ayyuhal kafirun. Nah itu pakuliah namanya. Karena si imamnya bacanya kuliah. Intinya nanti sekiranya si ada jamaah yang dia itu memang keadaannya tidak kuat untuk berdiri misalnya atau duduk ya. Sedangkan juga kalau duduk ini agak apa ya? Agak nggak kuat ya. Nah itu juga saya juga kadang melihat, oh ini ada Pak Fulan, oh ada Pak Fulan. Jadi agak dipersingkat ya, agak maksudnya dipercepat. Karena juga saya kalau pas jadi makmum, kasihan banget ya. Bagaimana mau duduk, bagaimana mau berdiri. Intinya saling-saling memahami. Saya yakin imam itu tidak mau bermaksud zalim, tidak mau membuat lama, tapi sebisa mungkin bacaannya yang biasa maksudnya yang pendek-pendek, dan itu diterima oleh makmum ya. Kalaupun bacaannya kok ini bacaannya pendek aslinya tapi nggak familiar, seolah-olah panjang ya. Sabihis itu panjang karena sering didengar, seolah pendek. La yukallifullah itu hampir 2/3 dari sabihis, tapi dikadanya panjang. Ayat terakhir Al-Baqarah karena jarang. Nggih. Ngeten, ada lagi yang lain? Enggak, Pak. Kalau perempuan waktu sholat, kalau nggak pakai gimana? Nggak pakai apa? Sholat nggak pakai apa? Pakai rukuk itu gimana? Soalnya sini itu sering sekali. Ya. Itu yang tahu kan yang Musafir, ya musafir. Nggih. Keluarga itu bapak, anak sama perempuan juga pakai padahal sini kan banyak. Nggih. Nah, Sama ya? ya kalau itu menutupi apa namanya auratnya itu sah, tetapi kita tidak lazim, tidak umum. Nggih, memang boleh. Makanya buat yang lazim saja. Nanti jangan aneh-aneh ya. Malah apa saya sini aing-aing atau apa gimana tuh? Malah bedani tapi bikin orang lain ini ya. Nggih. Padahal sini kan banyak. Nggih. Karena sudah diyakini. Maksud saya gini, bahwa koyo-koyo gini monggo Mbak. Oh, nggih. Kalau laki-laki ya kurang enak tuh perempuan. Nggih. Kalau ibu kan pas gitu loh. Botol itu ada kok Mbak, atau itu Mbak, itu maksud saya. Oh, nggih. Ya begitulah. Ada orang memahami yang berbeda. Tapi kita sudah bersyukur itu orang mau sholat ya. Alhamdulillah.
Karena zaman dulu itu zaman Sunan Kalijaga ada orang mau ke masjid saja dari sawah dari kebun, makanya ada di depan masjid itu ada apa namanya kolam ya, itu buat bersih dulu. Mau ke masjid aja, mau ikut pengajiannya sudah dia alhamdulillah disyukuri. Perkara dia belum sempurna itu wajar. Nah, kita pokoknya positif thinking. Kalau ibu-ibu melihat ada kesempatan ngasih tahu di sana ada ruku, ya silahkan. Nggih ngeten nggih. Kita belandang ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.